tetapi ujian dari dosamu, insya Allah. Karena apa? Kan dijelaskan dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, jelas loh ini. Musibah itu ditempeleng kamu ditempeleng nih, didiemin sama istrimu. Wah. Itu sama enggak tingkatan musibahnya itu Pak Ustadz itu? Ya itu tergantung Allah aja. Jadi itu kan dari perbuatan tanganmu sendiri sebenarnya. Jadi disinilah kita harus mengimani ayat demi ayat yang ada dalam Quran. Harus paham. Ma sabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kau terima dari sisi Allah. Wa ma sayyi'atin famin nafsik. Ya. Jadi apa saja nikmat yang engkau terima itu dari sisi Allah, dan jika ada musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi itu harus direnungkan. Jangan kita semau-maunya kita ngomong yang malah salah. Jelas sekali ini Quran. Ma sabaka min hasanati faminallah wa ma sabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi harus tahu ini. Berarti kalau apa saja musibah yang kita terima itu dari perbuatan kita sendiri. Nah, wujudnya salah satunya sakit. Nah, itu jelas sekali wujudnya sakit. Jadi ujian itu semua hal kehidupan kita itu ujian. Seperti itu. Jadi kayak kita makan itu enak-enak kan kita makan, mau kita sudah niatkan mau makan, ya makan. Nggak perlu bilang makanan ini tidak enak, ya nggak boleh seperti itu. Makan aja, tapi nggak perlu bicara. Cukup. Kenapa nggak kamu habiskan? Ya belum pas saja dengan saya, itu lebih punya akal. Kalau ditanya enak nggak gitu jawabnya? Ya kalau nggak dengar sama restonya ya bilang kurang. Karena tanyaan kan dia. Kalau menurut saya kurang, kalau menurut kamu kayaknya kamu habis deh. Mungkin itu bohong yang nggak berdosa kali, nak nyenengin orang. Kan menurut saya, jadi bukan masalah makanan enak kurang kan. Keasinan garamnya asli. Jadi ujian itu banyak sekali. Jadi kita harus hati-hati. Saya pun banyak diuji oleh Allah Ta'ala, apapun bentuknya. Apa ujiannya Pak Ustadz? Ya kan nggak perlu ngomong. Tadi cerita Bang J itu pendakwah juga diuji ya? Iya. Nah, itu diuji dari Allah. Iya, memang Allah memberikan nas ujian seperti itu. Tapi dari mana bentuknya? Kan harus tahu dulu. Asal diujinya itu nanti kalau kita runut tahu kok. Coba umpamanya pada saat ditanya tentang dakwah itu kelihatan bangga dan oh benar. Berarti memang dia itu begitu. Ya sudah selesai. Mau dia ngeluh kayak udah nggak perlu terlalu dikeluhkan. Kalau umpamanya mau pinjam uang berapa? 50.000, ya 50.000 pinjemin lah. Tapi pinjemin yang ini pasti nggak balik. Apa dakwah itu Ustaz? Dia ya nggak tahu juga kalau itu ya. Kalau ini kan nggak bisa ini ya. Kalau memang dia lillahi ta'ala, dia kan harus nggak mikir bahwa dia itu di situ dibayar 200.000, dibayar 300.000, kan nggak perlu difikirkan. Karena sudah lillahi ta'ala kan gitu. Tapi kalau habis pulang lihat gerutu sendiri ya itu lillahi ta'alanya langsung hilang. Kadang dia nggak meruntuh, yang meruntuh istri. Tapi ujian itu. Tetapi kan memang ujian istrinya. Karena kenapa dia juga dulu seneng menikah dengan ustadz yang dia sendiri tidak tahu. Nah, bisa aja istrinya dulu itu juga seperti itu. Ingin bangga, ingin kelihatan di atas. Kan seperti wallahu alam ya. Ini saya hanya cerita karena kebanyakan nggak mungkin Allah itu memberikan jodoh yang tidak sekufu, itu tidak mungkin. Pasti sekufu. Nah, kalau sudah begitu istrinya ngerutu. Nah, tapi dia sendiri selalu cerita istrinya, suami saya waktu jadi ustadz tuh begini, kan bangga kelihatan. Berarti memang dia suka. Monggo silahkan. Kan semuanya memilih ujian ini. Makanya kalau kita mau diuji oleh Allah Ta'ala sesuatu yang tidak begitu berat, tidak begitu berat lah istilahnya. Nah, cobalah kita itu belajar takwa kepada Allah Ta'ala itu benar, serius. Kan gitu ya. Cari guru-guru agama yang memang betul-betul memberikan ilmu yang baik.
Ya, jangan hahaha. Cari guru-guru agama yang jangan mengadu domba antar pendakwah. Jangan. Nanti kita akan mengikuti menjadi gerbong dari lokomotifnya dia. Jangan, cari guru agama yang baik. Nah, itu juga ujian bagi orang-orang yang mendengarkan ceramah orang lain. Kan seperti itu. Kamu mau cari lucunya, atau kamu cari ini, atau kamu cari itu saudara, tapi kamu disuruh benci dengan saudaramu itu, tinggal. Walaupun kelihatan orang itu kelihatan serius, tapi bisa aja dia ngajarkan pada jamaahnya untuk membenci orang itu. Kan gitu. Dengan banyak sekali dalil yang sebenarnya dalilnya lemah. Bukan dalil kuat sebenarnya. Nah, ini juga harus hati-hati. Kalau sudah masuk ke ranah situ, selesai. Ya. Kalau kita diajari tobat benar sama ustadznya seperti itu, bolehlah. Tapi harus ingat. Janganlah istilahnya mengejek orang lain, tidak boleh. Ya, karena itu masuk karena wala tajassasu. Kesalahan. Jangan, nggak boleh kita mencari-cari kesalahan. Namanya manusia salah itu normal. Kalau nggak salah itu Allah, udah titik. Kan manusia salah itu normal. Normal. Nah, di sini